Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rauf. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu aktivitas hari ini. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi. Sebagai hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya, budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi menjelaskan tentang bagaimana memandang bagian lain dan bagaimana setiap bagian berperilaku sebagai hasil dari pandangan tersebut, sehingga budaya organisasi bersifat berbeda antara satu. Kemudian membangun budaya organisasi di sekolah. Untuk mengembangkan lembaga sekolah merupakan salah satu organisasi pendidikan yang dapat dikatakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan membangun nasional. Keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, pegawai, tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengelola organisasi sekolah tersebut. Kemudian kontrol atau pengawasan pendidikan senantiasa terkait dengan proses pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai manusia yang berkualitas. Pembangunan juga menyasar pembangunan ekonomi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, bahwa untuk mengembangkan SDM membutuhkan ekonomi yang kuat pula. Dalam pembahasan ini, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dari bidang ilmu lain seperti manajemen, melainkan berintegrasi. UU RI nomor 2 tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan berbagai perannya di masa yang akan datang. Dari definisi ini diperoleh 4 karakteristik pendidikan yang usaha. Kemudian adalah kontrol negara terhadap pendidikan. Pemerintah adalah bagian dari negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari negara. Tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Tujuan utama dari kebijakan reformasi pendidikan negara adalah untuk membawa perbaikan dalam proses belajar siswa. Kemudian ada tipe-tipe pengawasan. Dalam OMR Hamalik dijelaskan beberapa jenis kontrol atau pengawasan, yaitu kontrol budget atau anggaran yang menggambarkan rencana, tujuan, program dalam bentuk perangkaian atau perhitungan penyiapan anggaran termasuk dalam kategori perencanaan, sedangkan administrasi adalah sebuah kontrol. Contoh lemahnya pengawasan pendidikan di Indonesia. Meskipun secara teori berbagai buku telah memuat tentang tata cara kontrol pendidikan yang baik, namun tetap saja Indonesia belum terbebas dari lemahnya pengawasan dalam banyak hal, terutama dalam bidang pendidikan. Berikut ini beberapa contoh lemahnya pengawasan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari contoh 1. Salah satu contoh pengawasan pemerintah Indonesia seperti dalam perancangan program integritas di tingkat sekolah. Baik, itulah hasil presentasi dan kerja saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.